Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat bertemu kembali dengan Roro Farm Channel. Sepertinya saya sudah cukup lama nggak buat konten. Jadi kali ini bahasannya sebenarnya mau mengenai PLTS. Jadi kenapa saya mau buat sistem PLTS? Karena daerah saya sering mati lampu, sehingga budidaya ikan saya yang untuk konsumsi rumahan sering terkendala. Dan kalau mati lampunya banyak, cukup lama maksudnya, dia ikan itu mengalami kematian. Nah, kenapa bisa mengalami kematian? Memang ikan nila ini harus dibantu prosesnya untuk kadar oksigen dalam air terlarut itu harus cukup tinggi, sehingga harus membutuhkan pompa atau aerator. Awalnya itu. Jadi saya tujuan membuat PLTS mini adalah untuk mengcover listrik budidaya ikan nila saya. Kita lihat seperti apa sistem PLTS saya dan rinciannya, berapa biayanya, dan juga nanti untuk biaya untuk kelanjutan videonya akan saya share kelanjutan dari video ini. Bagi rekan-rekan yang belum subscribe, tolong bantu dan support channel saya agar saya tetap semangat membuat konten untuk teman-teman budidaya dan juga teman-teman mungkin yang sudah master PLTS bisa bantu saya juga. Gimana videonya, kita lihat seperti apa. Mari. Ini adalah area PLTS mini saya. Jadi saya coba nyicil ya, saat itu di akhir tahun 2024, itu Desember, saya coba nyicil untuk membeli satu persatu komponennya. Nah, dimulai dari pembelian panel surya. Saat itu saya 2 lembar saya membeli dengan kapasitas 120 WP. Kemudian saya perlahan nyicil membeli komponen-komponen lainnya seperti SCC, kemudian inverter, kemudian juga komponen pendukung seperti MCB, baik MCB DC, MCB DC, MCB DC dan juga MCB AC, dan juga wattmeter serta perkabelan. Kemudian aki juga. Nah, aslinya ini aki bukan seperti ini. Aslinya yang kemarin itu pada saat saya awal instalasi itu menggunakan aki atau baterai VRLA. Nah, kenapa sekarang pakai ini? Karena jebol. Nah, kenapa jebolnya nanti ikuti ke video berikutnya, bagaimana bisa terjadi jebol PLTS saya sehingga akinya drop dan rusak, sehingga mau nggak mau saya sudah coba untuk belikan aki zur untuk rekondisi, ternyata masih nggak bisa voltasenya. Seperti itu. Berapa aja rincian biayanya? Kita hitung ya. Pertama dari mulai panel surya itu saya beli 2 lembar, totalnya itu 900.000 dengan ongkos kirim. Kemudian yang membeli ini namanya SCC, solar charge control, untuk fungsinya untuk jadi dari panel surya, listrik dari panel surya ditransfer ke sini, masuk ke SCC. Kemudian dari SCC ini adalah yang mencas aki, dia fungsinya untuk cas aki. Kemudian di sini juga ada display untuk kontrolnya ya, berapa voltasenya, berapa ampere yang didapat gitu.
Kemudian dari aki kemudian baru kita salurkan ke instalasi untuk pemakaian listriknya. Oke, tadi itu SCC saya beli sekitar harga 250 dengan ongkos kirim, 250.000 dengan ongkos kirim. Kemudian apalagi berikutnya adalah inverter. Inverter ini ya saya pemula, saya juga nggak berani spekulasi yang tinggi ya. Jadi di sini inverternya saya pakai Taver NBQ 1000 dengan sistem 12 volt, sistem 12 volt. Kemudian ini hanya boleh dipakai, jadi bukan 1000 wattnya, tetapi di sini lihat power continuous output power 500, jadi dia maksimal dipakai terus menerus dengan kekuatan watt hanya 500 saja gitu. Makanya saya batasi di sini MCB DC-nya saya pakai yang 2 ampere. Artinya 2 ampere itu sekitar, kalau kita pakai voltase 220 ya sekitar 440 atau 450 watt saja. Jadi ketika melebihi beban 450 watt, si MCB ini akan putus atau jeglek lah bahasa kampungnya gitu ya. Jadi dari sini kemudian apalagi saya membeli ya MCB ini, nanti teman-teman bisa lihat lah. Di sini saya pakai MCB yang dari panel surya karena melihat kapasitas panel surya saya, sehingga saya pakai MCB DC yang 10 ampere saja. Kemudian ini MCB untuk beban, melihat kapasitas aki tadinya saya pakai di sini makanya 40 ampere. Ini untuk dari aki, dari SCC ke aki ini saya pakai yang 20 ampere. Sebetulnya sih bisa lebih kecil lagi, nggak masalah, tapi di sini saya hanya fungsikan sebagai switch off saja karena tidak mungkin beban berlebih dengan panel surya yang saya miliki. Kemudian dari software ini, dari inverter masuk ke MCB AC nya yang tadi 2 ampere. Untuk harganya banyak di toko, di online shop. Kemudian untuk mengukur penggunaan beban saya pakai wattmeter. Sebenarnya saya beli wattmeter 2. Nah ini satu lagi nggak saya pasang. Kenapa nggak saya pasang? Jadi kalau saya pasang di sini ini dia kontrol cas berapa ampernya di sini mati itu. Jadi saya lebih enak mengontrol di sini. Kenapa di sini? Karena pendapatan listrik saya kecil, dan kalaupun dipasang ini dia juga memakan ada beban atau watt yang dipakai itu, sehingga mengurangi nanti kapasitas aki saya. Jadi saya jumper saja di sini, langsung ke beban. Oke, itu. Kemudian perkabelan. Ini perkabelan saya beli yang awalnya saya beli ini nih. Ini merek Vicero, banyak lah. Twist kabel 2x25. Oke. Nah sempat saya ganti pakai kabel yang cukup besar, diameternya 10. Tapi setelah saya cek nggak optimal ternyata. Mungkin ya karena saya baru ya pasang MB4 konektornya yang untuk panel surya saya bermasalah. Jadi arus yang didapat malah lebih kecil dari existing sekarang. Jadi saya ganti lagi ke kabel Vicero ini. Tapi nanti saya coba belajar mungkin bagaimana cara menyambung konektor panel surya yang baik dan benar. Oke, kemudian kabel ini harganya saya beli yang 10 meter sekitar 130 dengan ongkos kirim. Sedangkan ini lebih mahal nih. Dan ini lebih mahal. Dia saya beli 20 meter karena dia single kabel ya. Oke. Kita pakai yang ini saja ya. Jadi ini sekitar 130.000 dengan panjang 10 meter, sudah termasuk konektor ke panel suryanya atau ke konektor MB4. Nah aki sebelumnya
saya pakai yang TRLA itu dengan kapasitas 120 Ah karena keterbatasan keuangan saya, sehingga saya membeli yang second saja gitu. Nah itu pun akhirnya jebol karena saya benar-benar nggak tahu seperti apa sistem panel surya. Saya hanya belajar dari tutorial YouTube ya gitulah. eh, nggak lengkap informasinya, akhirnya learning by the way ya, mau tidak mau saya harus korban aki. Akhirnya akinya drop dan mau nggak mau di kilo. Terus apalagi ya, instalasi saya, ya saya pikir itu dulu apa namanya mengenai, nah ini ya ini sih di custom aja masing-masing. Saya juga mau nggak mau karena keterbatasan ruang saya beli rak ini karena biar nggak dipaku-paku di tembok, tapi lumayan buat tempat-tempat barang-barang lainnya termasuk aki di sini segala macam alat-alat elektronik saya. Oke, mungkin itu dulu. Selanjutnya kita bahas mengenai tadi kenapa saya jebol, terus sistem PLTS-nya seperti apa. Nah untuk saat ini hanya di kolom depan aja yang saya pakai PLTS ini. Oke, nah ini dua kolom, yang satu ikan gurame, yang satu ikan nila. Ikan gurame ini kapasitas 30 ekor dengan air kurang lebih 0,8 kubik, ini juga sama airnya. Kemudian ikan nila ini dari bibit. Nah itu tuh di bawah tuh ikannya ada 100 ekor. Oke, demikian pembahasan PLTS saya. Jangan lupa dukung channel saya Roro Farm agar saya tetap semangat membuat konten-konten berikutnya. Demikian, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang punya pengalaman mengenai perikanan, budidaya ikan skala rumahan, bagaimana bisa cepat panen, kemudian sistem panel surya. Monggo jangan sungkan untuk memberikan komentar di bawah ini ya. Demikian, semoga bermanfaat. Kita sama-sama saling belajar. Kalau ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Demikian dari saya, Roro Farm Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.